Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, sejahtera, dan kuat buat saudara dan keluarga. Kita akan memulai sebuah seri perjalanan iman kita, di mana kita akan membahas satu topik yang sangat dekat di hati Tuhan. Sebuah topik yang sangat erat di hatinya, yaitu worship, ibadah, atau penyembahan atau menyembah. Ini topik yang sangat dekat di hatinya Tuhan. Mengapa? Sebab ini tujuan mengapa Tuhan menciptakan kita manusia, yaitu untuk menyembah Dia. Ini menjadi destiny kita dan alasan kita mengapa kita ada di atas muka bumi dan diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah kepadanya. Karena itu, ini topik yang sangat penting sekali buat hidup manusia. Karena sama seperti ikan diciptakan untuk ada dalam sebuah environment yang disebut air. Ketika ikan dibawa ke darat, dia akan mati karena dia memang tidak diciptakan untuk ada di darat, tapi adanya di air. Di laut, di sungai, berenang. Sama seperti kita manusia. Kita diciptakan oleh Allah, datang dari Allah, rohnya Tuhan dihembuskan di dalam kita, dan kita diciptakan untuk menyembah Dia. Diciptakan untuk bersama dengan Tuhan. Diciptakan untuk beribadah kepadanya. Dan ketika kita tidak beribadah dan tidak menyembah Dia, maka kita sebenarnya seperti ikan yang ditarik keluar dari air itu. Ya. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, maka atmosfernya yang ada adalah penyembahan. Nah, ini hilang tentunya. Ya, ini hilang ketika manusia jatuh dalam dosa dan rohnya manusia mati, artinya putus hubungan dengan Tuhan. Maka manusia keluar dari atmosfer, keluar dari environment yang disebut worship atau ibadah ini kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah ini, apa itu ibadah? Apa itu menyembah? Maksud arti kata ibadah atau menyembah itu apa? Karena ini topik yang sangat dekat dan erat di hatinya Tuhan, yang adalah pusat penyembahan kita. Nah, selalu ingat ini, setan juga ingin disembah. Iblis juga kepingin disembah. Karena itu, iblis dengan segala macam cara, kalau manusia tidak bisa dibawa, disesatkan, ditipu untuk menyembah setan, menyembah si iblis, maka setan dengan segala penyesatan penipuannya dia akan pakai semua cara untuk menyerongkan kita dari tujuan kita, yaitu menjadi penyembah yang benar, orang-orang yang beribadat dengan benar, dengan definisi, dengan cara yang memang Tuhan sudah ajarkan dan maksudkan di dalam kebenarannya, dalam kitabnya, dalam firman Tuhan. Karena setiap orang kan punya definisi sendiri hari ini. Dan banyak kali definisi dari ibadah dan menyembah ini datang dari pemahaman tradisi, pemahaman agama, pemahaman dogma, doktrin, denominasi gereja masing-masing. Tapi ini yang kita harus kembali. Ya, itu sebabnya penting kita meredefinisi lagi pemahaman tentang menyembah ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi penyembah yang benar, bukan menurut apa kata orang, bukan menurut apa kata agama, tapi menyembah dengan benar, beribadah dengan benar, menurut apa kata Tuhan dalam firman-Nya, dalam sabdanya. Nah, kita akan mulai perjalanan kita meredefinisi menyembah atau beribadah ini dari Injil Lukas. Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima mulai. Ini kata menyembah muncul di sini.
Nah, lihat bersama dengan saya. Ayat yang kelima dikatakan, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata, sekejap. Saudara ingin sekejap jadi orang terkenal, sekejap jadi orang kaya, sekejap jadi artis, sekejap jadi selebriti, sekejap jadi konglomerat. Setan punya cara untuk membuat saudara jadi sekejap kaya, sekejap terkenal. Nah, lihat. Dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya, iblis memperlihatkan kepada Yesus, Isa Al-Masih, semua kerajaan dunia. Jadi bukan cuma satu, semua kerajaan dunia. Ayat yang ke-6, kata iblis kepadanya, bayangkan ini. Kalau iblis menawarkan ini kepada Yesus, berani sekali dia. Ya. Dan saya yakin ini juga dia akan tawarkan buat saudara dan saya. Kalau Yesus aja berani, Yesus aja dicobai, digoda, apalagi saudara dan saya. Kita semua ingin sekejap itu. Kita nggak sabar, pengen jadi terkenal, jadi kaya, keluar dari kemiskinan, keluar dari kesulitan, kemelaratan ini. Kita kepingin kata sekejap ini. Ya, sekejap kurus. Ya, sekejap beres utang kita. Sekejap. Nah, ya, kata iblis kepadanya. Caranya ini, segala kuasa itu, kerajaan tadi itu, serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Wow. Setan luar biasa sekali. Berani sekali dia menawarkan ini. Dan dia berkata bahwa kerajaan, kemuliaan, kuasa itu dalam sekejap aku berikan kepadamu. Karena itu sudah diberikan kepadaku. Diberikan juga dalam waktu sekejap. Oleh siapa? Oleh manusia juga. Yaitu Adam dan Hawa. Karena Allah tidak pernah memberi kerajaan kemuliaan di dunia ini, apalagi di surga, itu kepada si iblis. Karena dia pemberontak, dia sombong. Ya. Jadi yang terjadi adalah itu. Dalam sekejap terjadi peralihan kuasa, kemuliaan, kekayaan, dan kerajaan atas dunia ini. Dari tangan Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dan berpindah ke dalam tangan si iblis ini. Karena ketidaktaatan dan pemberontakan manusia. Jadi ingat, ketika sudah berontak, ketika sudah tidak taat kepada kebenaran, tidak taat kepada firman Tuhan, maka terjadi peralihan kuasa dari hidup saudara ke tangan si iblis. Ketika engkau tidak taat dan memberontak, engkau sedang memberi kedaulatan hidupmu kepada si iblis. Selalu ingat itu. Oke. Dan kemudian dikatakan di sini, apa yang perlu dilakukan untuk sekejap kaya, sekejap punya kemuliaan itu? Ayat 7. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, menyembah, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi syarat untuk sekejap tadi itu, sekejap kaya, sekejap populer, sekejap jadi selebriti, sekejap hutangmu beres, sekejap penderitaanmu selesai. Itu kuncinya cuma ini, sembah aku, kata setan. Sujud kepadaku. Akui kalau aku Tuhan, akui kalau aku itu berkuasa. Akui, kagumi, puja, puji aku, sujud sembah, cium tanganku, cium kakiku. Maka semua itu akan menjadi milikmu. Berapa banyak orang-orang sekejap populer oleh karena ini. Menjadikan iblis, setan sebagai sesembahannya dia. Tapi Yesus dia mengajar di sini berkata, ada tertulis, kamu hanya menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia saja kamu berbakti. So, hari ini kita ingin bahas tentang perjalanan kita mulai dengan worship, redefining worship. Siapa yang saudara sembah? Itu pertanyaannya. Bukan apa yang saudara sembah, siapa yang saudara sembah. Karena semua orang menyembah sesuatu. Ada orang, benda,
kekayaan, kemuliaan, popularitas, nama besar, denominasi, agama. Orang mengagungkan agama banyak sekali. Itu sebabnya kelompok radikal, terorisme. Oleh karena itu, menyembah dogma, menyembah doktrin, menyembah syariat, menyembah aturan. Lebih dari yang membuat aturan. Ya, menyembah tata cara ibadah penyembahan lebih daripada Tuhan yang disembah. Yang pertama yang paling penting adalah ini. Ketika kita bicara tentang ibadah dan menyembah, Yesus Isa Al-Masih mengajar, hanya kepada Tuhan sajalah kita menyembah. Dan kepada Dia kita berbakti. Hanya ada satu Tuhan, satu Allah. Kristen tidak menyembah tiga Allah, kita menyembah satu Tuhan. Yesus mengajar di sini, hanya engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Penting kita menyembah, semua menyembah, semua beribadah. Tapi kepada siapa dia beribadah? Kepada apa yang dia sembah dalam hidup? Ada menyembah uang, ada menyembah ego, menyembah kesombongan, menyembah agama, menyembah negara. Tapi Yesus mengajar hanya satu yang harus kita sembah, yaitu Tuhan Allahmu, dan kepada Dia saja kita berbakti. Kita akan mulai journey kita, perjalanan kita, meredefinisi lagi penyembahan dan ibadah kita kepada Tuhan. Dan ingat, saya tidak bicara agama, saya bicara tentang Tuhan Allah yang kepadanya kita menyembah dan Dia pencipta dari segala sesuatu. Tuhan Yesus yang mengajar, hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah dan berbakti. Pertanyaan, siapa yang saudara sembah? Apa yang saudara sembah? Apakah saudara menyembah uang, menyembah benda, menyembah kalau di suku-suku animisme, dinamisme, liberalisme, radikalisme, dogmanisme, denominasi. Apakah itu yang saudara sembah dan agungkan lebih dari Tuhan sendiri? Saudara yang jawab pertanyaan itu. Oke? Tuhan memberkati saudara. Yuk kita akan mulai journey perjalanan kita, meredefinisi lagi penyembahan kita. Yang pertama adalah ini, siapa yang saudara sembah. Tuhan Yesus memberkati saudara.